semuanya, balik lagi di YouTube channel aku. Kenalin, aku Ramandari Jani Amata Rizal dengan NIM 4402246531128, merupakan mahasiswa Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik tahun 2024 dengan kelas kerjasama 3D. Nah, pada kali ini aku bakalan ngajakin teman-teman belajar lagi, tapi belajar tentang sistem kendali temperatur dengan Autonis TK4S, TEM4RN, pengambilan datanya manual nih. Oke, langsung aja gak sih? Nah, yang pertama, respon sistem. Apa sih itu respon sistem? Respon sistem adalah bagaimana sebuah sistem memberi reaksi atau output ketika diberikan input nih. Nah, setiap sistem, baik mekanik, listrik, maupun elektronik, pasti memberikan respon tertentu ketika mendapat perintah nih teman-teman. Misalnya, saat kita menyalakan kipas angin dengan menekan tombol, nah tombol itu tuh adalah input. Nah, gerakan-gerakan baling kipas adalah output atau respon sistem nih teman-teman. Nah, contoh lainnya juga terjadi sama sistem listrik. Ketika diberi tegangan, arus yang mengalir adalah respon dari sistem tersebut terhadap input tegangan nih teman-teman. Oke, di sini ada grafik respon sistemnya. Nanti bakalan aku jelasin ya. Lanjut, yang pertama itu ada respon sistem open loop. Nah, respon sistem open loop ini apa sih sebenarnya? Nah, respon sistem open loop adalah respon sistem terhadap input tanpa adanya umpan balik atau feedback. Nah, pada sistem ini nih, output tidak diperiksa atau apakah sudah benar atau belum gitu, teman-teman. Sehingga sistem tidak melakukan koreksi otomatis. Nah, sistem hanya bekerja sesuai perintah input awal tanpa mempertimbangkan error. Nah, di sini ada ciri utamanya. Ciri utamanya itu Oke, yang pertama di sini ada ciri utama ya teman-teman. Ciri utamanya itu tidak ada feedback yang seperti yang aku bilangin tadi, sistem tidak mengukur output dan tidak melakukan penyesuaian. Nah, kemudian ada output sepenuhnya ditentukan oleh input. Jika input salah nih teman-teman, maka output pasti juga salah. Terus yang ketiga, tidak bisa memperbaiki kesalahan sendiri. Terus bagian respon ini ada respon transient dan respon steady state. Nah, respon transient ini itu respon awal saat sistem baru diberi input nih teman-teman. Biasanya masih berubah-ubah gitu. Nah, sedangkan respon steady state itu kondisi stabil setelah sistem berhenti berubah. Kemudian apa sih tujuannya gitu? Tujuan sistem open loop ini adalah menghasilkan output sesuai perintah input secara langsung tanpa memperhatikan apakah hasilnya benar atau tidak. Nah, contohnya mesin cuci manual nih teman-teman. Kita ambil contoh mesin cuci manual. Nah, mesin cuci manual ini ketika kita atur waktu cucian selama 10 menit, mesin akan tetap berhenti dalam 10 menit. Meskipun pakaian itu belum benar-benar bersih gitu. Nah, mesin tidak akan mengecek hasilnya nih, nggak akan mengecek hasil pakaiannya. Ini adalah ciri khas sistem tanpa feedback. Oke, aku bakalan kasih lihat ke teman-teman. Bukan. Nih, ini adalah grafik respon sistem nih. Nih, TD. Ini TD delay time waktu responsif mencapai 50% dari nilai akhir atau steady state. Nah, ini TD-nya. Kemudian TR-nya rise time ya. Waktu yang dibutuhkan respon naik dari 0 ke 100% nilai akhir. TR-nya ini. Oke. Terus ada TP nih teman-teman. TP itu peak time waktu saat respon pertama kali mencapai puncak maksimum atau overshoot nih. Ini nih. Terus ada TS settling time itu waktu yang dibutuhkan agar respon masuk dan tetap berada dalam batas toleransi tertentu dari steady state. Ini TS. Terus ada MP, di sini ada MP nih. Nah, MP ini maksimum overshoot, selisih antara nilai puncak maksimum dengan nilai akhir atau steady state tadi. Biasanya dinyatakan dalam persen terhadap steady state.
Kemudian ada steady state error, itu selisih antara yang ini itu selisih antara input referensi atau set point dan output sistem pada kondisi waktu yang menuju tak hingga. Nih, respon sistem open loop tuh gini, input, plan, terus output. Kayak tegangan, terus motor DC atau pemanas udara atau air gitu, terus kemudian sistem respon. Biasanya tuh kayak kecepatan sudut dan suhu gitu. Oke, ini ada yang closed loop ya teman-teman. Mari kita lihat yang closed loop penjelasannya. I'm so sorry. Nah, jadi kita balik lagi ke sini, yaitu respon sistem closed loop. Nah, berbeda dengan open loop tadi, sistem closed loop ini memiliki umpan balik atau feedback nih. Artinya, sistem terus memantau output dan membandingkannya dengan input atau set point bila ditemukan selisih atau error. Sistem ini tuh akan melakukan suatu aksi untuk memperbaiki hasilnya. Closed loop ini adalah konsep utama dalam sistem kontrol modern seperti PID controller yang udah pernah kita bahas sebelumnya, termasuk pada yang akan kita bahas kali ini, yaitu Autonix TK4 ST4RN. Nah, ada pun ciri utamanya. Ciri utamanya itu terdapat feedback untuk memperbaiki error. Menggunakan feedback untuk memperbaiki error gitu. Sistemnya ini otomatis mengoreksi dirinya gitu, teman-teman. Kemudian ada output selalu disesuaikan agar mendekati set point. Nah, jika ada gangguan atau perubahan, sistem akan menyesuaikan. Jadi dia ada feedbacknya. Nah, kayak open loop tadi, closed loop juga punya bagian respon ya, yaitu respon transient dan steady state. Nah, saat transient, sistem masih bergerak menuju nilai target. Nah, setelah steady state tercapai, sistem ini akan stabil di sekitar set point. Next, kemudian ada tujuan ya. Tujuan utamanya itu ada apa? Agar sistem cepat mencapai nilai yang diinginkan dengan error yang sekecil mungkin, bahkan ketika ada gangguan dari luar nih. Contoh paling umum tuh kayak apa? Kayak AC ya AC. AC otomatis menyesuaikan suhu ruangan agar tetap di 25 meski suhu luar berubah. Nah, jadi jika kita set ke 25%, maaf ya, 25 derajat, AC itu akan terus memonitor suhu ruangan. Bila suhu naik, kompresor bekerja. Jika terlalu dingin, kompresor dikurangin gitu loh, teman-teman. Inilah contoh sistem yang terus melakukan koreksi berdasarkan feedback. Jadi, suhunya tuh bakalan 25 derajat walaupun ada penurunan suhu, tapi sistemnya akan bekerja lebih keras agar suhunya stabil. Oke, sebelum kesimpulan, aku mau kasih lihat dulu respon sistem closed loop nih. Kayak gini ada apa? Misal ini microcontroller atau mini komputer. Ini berarti di sini ada input nih atau input referensi atau set point SP. Kemudian ke error, terus pengendali ada on off kayak atau PID atau internal state feedback gitu. Nah, nanti di sini tuh bakalan errornya tuh bakalan di apa? Errornya tuh bakalan dikualifikasikan agar bisa diperbaikin gitu. Terus sinyal kendali terus ke plan ini dimana mereka pengen kasih feedback gitu. Terus ada balik ke output sistem respon. Jadi responnya udah stabil gitu, stabilan gitu. Kemudian nanti ini ada sensor. Nah, sensor ini akan ke feedback atau umpan baliknya, teman-teman. Jadi di sini ada skala gitu, bukan skala sih apa ya namanya? Balik gitu. Intinya ada feedback yang jadi feedback ke error lagi. Jadi ini terus bekerja agar sistem itu tetap stabil ya, teman-teman. Oke. Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini aku bakalan tampilin video waktu aku praktik pengambilan datanya manual ya teman-teman. Nah ini adalah aku dan di sini aku dibantuin oleh teman-temanku. Nah aku sedang mengaplikasikan bagaimana cara pengoperasian
4 ini. Dan kita bakalan jelasin. Oke. Ini kami melakukan pengoperasiannya untuk melihat untuk melihat feedback dari antara suhu ini. Apakah ini? Jadi aku bakalan jelasin benda apa sih ini dan kegunaannya tuh untuk apa sih? Nah, yang ada display angka merah dan hijau ini adalah alat utama pengendali suhunya nih teman-teman. Nah, merah ini PV process value, suhu aktual yang terbaca oleh sensor. Kemudian yang hijau ini itu tuh SP atau set value untuk suhu target yang diinginkan nih. Nah, ini tuh juga mengatur on off atau kontrol PID ke pemanas supaya suhu mendekati SP tadi nih. Nah, perannya itu di sini tuh adalah otak utama dari sistem kendali temperatur ini ya teman-teman. Kita lihat nih, ketika lampu ini hidup dia akan menyesuaikan oleh suhunya. Jadi kenapa kami videoin? Selain untuk tugas, kami juga mencatat hasilnya per sekian detik. Jadi kami ini ditugasin untuk mencatat per 5 detik ya teman-teman. Terus contoh ini di 10 detik itu suhunya 32 derajat, kemudian waktu di 15 detik itu 34 derajat. Nah, kegunaan handphone di sini untuk stopwatch ya teman-teman. Ya, ngerti lah ya. Kemudian ada sensor temperatur thermocouple atau RTD. Itu tuh kabel tipis yang masuk ke media pemanas nih teman-teman. Ini biasanya di dalam sini ya. Nah, fungsinya tuh untuk mengukur suhu aktual pada objek atau media. Ini kan di sini di balik kertas ini tuh ada lampu. Nah, dia tuh mengirim sinyal suhu ke Autonix TK4S dan perannya itu ngasih feedback supaya sistem jadi closed loop control gitu loh. Kemudian ada heater atau elemen panas bagian memanaskan gelas kertas ini. Itu lampu tadi ya. Fungsinya tuh mengubah energi listrik menjadi panas nih, dikendalikan oleh output dari temperatur controller. Perannya di praktikum ini tuh sebagai aktuator dalam sistem kendali gitu teman-teman. Kemudian ada sorry power. Di sini ada tombol di sini ada tombol power ya teman-teman. Kemudian ini tombol untuk mengalirkan ke arus listrik. By the way, di dalam box ini tuh biasanya tuh ada solid state relay. Biasanya tuh fungsinya tuh untuk saklar elektronik untuk menghubungkan memutuskan arus ke heater gitu. Dikontrol oleh sinyal kecil dari Autonix. Nah, perannya tuh penghubung aman antara controller dan heater gitu, teman-teman. Sorry. Apa sih? Kemudian ada terminal banana jack, itu test point. Itu tuh kayak lubang merah dan hitam bertuliskan tes yang ini. Sorry, aku nulisnya yang ini. Itu dari lubang yang ini tuh ke sini. Itu fungsi, kalian lihatin kabel-kabel ini yang ke sini. Itu fungsinya untuk titik ukur tegangan atau sinyal nih. Nah, itu memudahkan pengukuran tanpa bongkar rangkaian gitu loh. Kemudian ada kabel penghubung yang warna merah, biru, hitam. Merah, biru, hitam. Ini tuh kabel merah, biru, hitam tuh dari sini tuh ada. Aku juga nggak kelihatan ini. Itu tuh pokoknya ini ya. Itu untuk menghubungkan sensor, controller, relay, dan heater gitu dari beberapa kabel ini. Nah, kemudian di sini ada kertas ya, tutup kertas ya, itu objek yang dipanaskan ya teman-teman, simulasi sistem pemanas nyata gitu loh. Kemudian udah. Nah, jadi alur kerjanya ini sensor itu ke Autonix-nya, kemudian relay ke heaternya, kemudian suhu bakalan naik dan sensor bakalan ngasih feedback. Jadi balik lagi kayak muter gitu aja.
Nah, jenis sistem ini tuh biasanya closed loop ya teman-teman, karena ada feedbacknya. Nah, di sini datanya kami catat secara manual, kayak waktu vs suhu gitu. Nah, dari data yang kami ujikan kemarin, kami dapatlah data-data ini. Per detiknya nih teman-teman. Nah, kami tulis per detiknya. Ini ada time, suhu, yang aku bilang waktu vs suhu gitu. Nah, ini percobaan pertama di P-nya 20, I-nya 0, D-nya 0. Ini P-nya 30, ini P-nya 30, I-nya 10, ini P-nya 30, I 20, P30, I 10, D10, P30, I 10, 20 ini. Pokoknya gitu. Oke, kita bakal lihat grafiknya ya. Wait. Nih, ini merupakan grafiknya, teman-teman. Nih, grafiknya. Ini kami gunain Excel ya, biar mudah. Nah, jadi datanya kami ambil, terus kami catat, kami masukin Excel, dan ini muncul grafik gitu. Oke. Oh, sorry. Balik ke PPT kita ya, presentasi kita. Jadi kesimpulannya tuh apa teman-teman? Kesimpulannya itu sistem kendali temperatur dengan Autonis TK4S, T4RN itu berbasis kontrol PID. Nah, yang tadi nih, PID. Sistem closed loop biasanya berbasis PID karena ada feedbacknya ya. Nah, mampu menjaga suhu agar stabil di sekitar set point. Melalui pengambilan data manual nih, diperoleh bahwa penyetelan parameter P, I, dan D sangat memengaruhi respon dan kestabilan sistem. Setelah proses auto tuning, dan penyesuaian manual, sistem mampu mencapai suhu target dengan deviasi kecil dan performa stabil. Seperti hasil yang kita lihat tadi ya teman. Hasilnya lumayan stabil ya. Tuh. Dengan PID, P-nya 20, I-nya 0, D-nya 0. Oke. Lanjut. Di sini aku bakal jelasin control on off hieris gitu. Nah, di sini ada grafik control on off hieris. Di sini ada temperatur ya, ke atas temperatur ini on off-nya. Kemudian ini ada on. Di sini ada off nih yang pink. Ini heater, on off yang heater ya. Di sini baru time. Oke. Control on off heater ini apa sih teman-teman sebenarnya? Nah, menambah lebar setelan antara titik on dan off untuk mencegah chatter atau kondisi switching sangat cepat on off berulang di sekitar satu titik setel gitu. Nah, di bawah batas bawah on, di atas batas atas off. Nah, lebar ini juga disebut sensitivitas gerak bebas atau dead zone. Ini tadi ya. Nah, lebar sempit menahan suhu dekat set point namun meningkatkan frekuensi switching dan mempercepat aus aktuator seperti relay atau solenoid. Nah, jika plan lambat atau kapasitas pemanas atau valve besar, penundaan efek kontrol dapat memicu hunting dan kondisi oscillasi berulang naik turun dari variabel proses di sekitar set point. Solusinya itu perlebar lebar heteris. Nah, aplikasi umum kontrol on off heteresis itu perangkat on off berbasis relay seperti kompresor kulkas, kompresor kulkas yang dimana memakai lebar besar untuk menghindari start atau stop sering, jadi cocok untuk kontrol kasar gitu teman-teman. Nah, di sini ada kontrol PID time proporsional. Nih, kayak gini. Ini ada PV-nya, ini SP-nya. Yang aku jelasin tadi ya. Ini ada P-nya, ini ada ID, ini 2P, ini AT, successful completion, ini baru ke waktu atau time.
Nah, biar aku jelasin, mengatur rasio on off duty cycle secara proporsional terhadap deviasi di dalam proportional band sekitar set point. Nah, itu gunanya time proportional. Nah, karena tegangannya atau arus sulit tidak bisa dikontinue karena output TK4S T4RN adalah relay, jadi sinyal dikirim sebagai pulsa on off berulang. Nah, dengan frekuensi cukup tinggi, perilakunya mendekati kontrol kontinum. Satu siklus kontrol berdurasi konstan. Nah, berarti kontrol PID yang time proportional ini memiliki kontrol yang berdurasi konstan gitu. Di bawah band selalu on, di atas band selalu off. Di dalam band ada rasio on off berubah sesuai deviasi. Contohnya ini kayak ini ya. On-nya ada di 0,7 second dan off-nya ada 0,3 second. Saat TV atau nilai sensor di bawah set point, on-nya 0,5 second dan off-nya 0,5 s di set point. On off 0,5 second gitu. Dibanding on off murni, overshoot lebih kecil. Nah, dibanding on off murni, overshoot lebih kecil, di mana itu berarti siklus kontrol yang lebih pendek itu memberi hasil kontrol yang lebih baik tuh, teman-teman. Oke, mungkin dari aku sekian, jadi kesimpulannya kayak tadi ya. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.